Kita bersama-sama membaca kitab suci dari 1 Yohanes pasal yang kedua. Saya membaca 26, 27, ulangi, dan sesudah itu 28, 29. Semua membaca. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. 28, 29 semua membaca. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia. Dia hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus juga tahu bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Atau terjemahan lain, maka sekarang anak-anakku, tetap tinggal terus di dalam Kristus, sehingga kalau dia datang lagi, engkau tidak menjadi malu, tetapi berani menghadapi dia pada waktu dia kembali ke dunia ini. Jika engkau sudah mengetahui bahwa dia itu adil adanya, kamu juga harus tahu setiap orang hanyalah yang berjalan di keadilan, dia menyatakan diri adalah yang sudah lahir baru daripadanya. Saudara-saudara sekalian, ayat-ayat yang penting ini seperti tidak kelihatan keunikan di mana. Tetapi ini menjadi ayat yang bisa dipakai oleh orang yang tidak mengerti dan tidak bertanggung jawab untuk menjadi sok tahu, akhirnya tidak mau menerima pengajaran. Karena apa? Di sini dikatakan tidak perlu diajarkan oleh orang lain, karena pengurapan itu sudah berada di hatimu dan engkau sudah mendapat pengajaran dari dia. Pengajaran itu benar, pengajaran itu tidak dusta, pengajaran itu tidak salah, maka engkau tidak usah belajar lagi. Itulah sebabnya agama Kristen adalah agama yang paling banyak pendeta tidak mau belajar, tapi berani jadi pendeta. Seorang STEMI yang tidak mau belajar teologi, dia menginginkan saya mentabiskan dia menjadi pendeta di Paris. Saya tolak. Dia anggap saya sudah melayani Tuhan. Saya tidak bisa membiarkan orang yang sembarangan lalu pakai nama reform, pakai nama STEMI. Kalau perlu, kalau satu hari kita menjadi satu nama belaka yang hanya diperalat oleh orang yang mau ambil untung daripada gerakan ini, maka kita harus bubarkan semua ini. Saudara-saudara, biarlah kalau atasnya itu adalah toko berlian, di dalamnya bukan jual ketelo. Kalau ini adalah toko yang menjual apa? Dalamnya jangan melawan firman-Nya. Itu sebab gerakan reform harus betul-betul mengerti reform. Dan reform itu mempunyai mandat yang begitu limpah sebagai sesuatu yang dipercayakan Tuhan. Kita melakukan semua. Kalau kita hanya mengerti 5 point Calvinisme, lalu kita kira kita sudah reform, lalu kita banyak hal tidak jalan sesuai dengan prinsip komprehensif, kita mempermalukan Tuhan, kita menipu masyarakat, dan kita menjadi orang yang pura-pura. Saudara-saudara, belajar firman, belajar firman. Paulus berkata, Timotius, aku serahkan pengajaran ini kepadamu, dan kamu harus serahkan kepada orang yang bisa mengajar kepada orang lain. Dari aku terima dari Kristus, aku sampaikan kepadamu, kamu sampaikan kepada muridmu, muridmu sampaikan kepada mereka yang mau belajar dengan baik. Generasi bergenerasi, firman yang diterima dari Tuhan dan Rasul menjadi yang diteruskan di dalam sejarah. Saudara-saudara sekalian, tetapi orang-orang tidak mau belajar paling suka pakai ayat ini. Bukankah dikatakan tak perlu? Karena tidak perlu diajar oleh siapa?
di sini adalah tidak perlu diajar oleh orang lain. Bukan siapapun engkau tidak usah terima pelajarannya. Orang lain itu siapa? Ini harus dimengerti dari Galatia, di mana Paulus mengatakan, aku sudah memberitakan firman Tuhan kepada engkau. Aku sudah serahkan Injil kepada engkau. Jikalau ada orang, baik dia rasul ataupun dia malaikat, datang lagi mengajar kabar kamu hal yang berlawanan dengan apa yang aku ajarkan, orang itu harus dijatuhkan kutukan. Nah, itu artinya bukan arti kita tidak usah belajar, tidak usah lagi mendapat pelajaran dari siapapun karena tidak perlu diajar orang lain. Berarti dirimu sudah juga ada Roh Kudus, lalu sudah tidak belajar orang lain. Ini artinya adalah mereka yang berbeda daripada apa yang kita terima dari Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus dan turun daripada rasul. Ajaran-ajaran yang harus kita pertahankan, kita perjuangkan, kita perdebatkan, dan kita berperang dengan ajaran-ajaran yang salah. Saudara-saudara, dengan demikian ayat ini tidak boleh disalahgunakan, tidak boleh disalah kutip, tidak boleh disalah mengerti. Karena apakah yang engkau terima bukan daripada yang diturunkan kepada kita. Paulus berkata, aku memberikan kepadamu sesuatu yang aku terima pada hari itu dari Kristus. Dan Kristus telah mengajar kita, Roh Kudus memberikan penjelasan kepada kita, rasul-rasul memberikan pagar, patokan dari iman yang tidak boleh kita menyeleweng, yang tidak boleh kita lewatin, dan tidak boleh kita abaikan. Saudara-saudara sekalian, itu sebab engkau harus pelihara dirimu di dalam Tuhan Yesus, di dalam pimpinan Roh Kudus, dan tidak perlu diajarkan oleh orang lain lagi. Yang disebut orang lain, lain daripada tradisi, lain daripada apa yang diberikan kepada kita melalui warisan dari rasul. Saudara-saudara, gereja yang sejati, tanda pertama adalah dengan ketat memelihara apa yang diwariskan dari ajaran rasul. Perhatikan kalimat ini, saya akan ulang-ulang terus selama saya hidup. Ciri khas dan tanda gereja yang sejati adalah dengan ketat memelihara, mempertahankan, memperjuangkan, mewarisi iman kepercayaan yang diturunkan dari rasul. Saudara-saudara, kalau ini sudah menjadi longgar, gereja akan membuka pintu untuk serigala masuk untuk memalsukan dia adalah gembala atau adalah domba. Kalau ini sudah menjadi longgar, maka kita tidak mungkin lagi mempunyai pengertian sesungguhnya mengenai apa yang diwahyukan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, itu sebab gereja harus terus mengkoreksi diri. Gereja harus terus kembali kepada Tuhan. Gereja harus senantiasa mereformkan diri melalui semangat yang mau transform through reform spirit, untuk berubah terus kembali kepada firman, dan kita boleh tetap menjadi gereja yang sesungguhnya. Beberapa pertanyaan yang paling besar di dalam hidup saya adalah mengapa mesti agama Kristen? Kalau ini sudah beres, siapa mewakili agama Kristen yang sejati? Saudara-saudara, dengan berpuluh-puluh tahun aku menjalani mandat mau mencari, dan akhirnya saya menemukan gerakan reform, teologi reform, pemahaman komprehensif daripada semangat reform kepada kitab suci. Itulah yang menjadikan kita mungkin mewakili Tuhan di dalam dunia ini. Dan kita boleh dengan keyakinan yang sepenuhnya melalui iman kepercayaan inilah kita akan bertahan sampai berjumpa dengan Tuhan di surga tanpa ragu. Bukan mudah-mudahan, tapi kepastian. Kalau engkau tanya saya, apakah engkau sedang menuju, engkau mengharapkan ke surga, akan menjawab dari saya, tidak. I am not hoping to go to heaven. Aku bukan berharap ke surga, tapi aku sedang ke surga. I am not hoping to go to heaven. I am now going to heaven. Amin. Sekarang aku sedang berjalan ke surga. Nah, itu menjadi konsep yang saya menulis lagu
Aku sedang berjalan dengan Tuhanku. Bukan aku mudah-mudahan pergi ke situ. Tidak. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku menuju surga yang mulia dan kekal. Saudara-saudara sekalian, itu sebab di sini dituliskan engkau harus tetap tinggal terus di dalam Dia, karena Dia sudah mengajar kamu. Nah, di sini minta perhatian, pengurapan sama Dia ini dua. Dia itu Yesus Kristus, pengurapan itu Roh Kudus. Yesus Kristus yang sudah menjadi batu penjuru, the cornerstone of the church, menjadi cornerstone of the foundation of the church, di mana gereja didirikan di atas fondasi rasul dan nabi, di mana Kristus menjadi batu penjurunya. The cornerstone of the foundation is Christ. And the foundation is the teaching of the Bible. And the teaching Bible is composed of the Old and New Testament. And Old Testament represented by the prophets, and New Testament represented by apostles. Rasul, Nabi, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, ini mewakili seluruh kitab suci menjadi fondasi gereja, di mana Kristus adalah batu penjurunya, cornerstone-nya. Nah, saudara-saudara, Kristus sendiri yang sudah masuk ke dalam sejarah telah melalui fakta-fakta sejarah dilahirkan, dibesarkan, dicobai, menang atas dosa, mati di kayu salib, dihakimi, diadili, dicambuk, diberikan hukuman, dan akhirnya dibangkit kembali daripada kematian di dalam hidup selama 33 tahun di dalam fakta sejarah yang tercapai oleh Dia, telah menjadi sesuatu pengharapan dan sumber keselamatan untuk kekekalan. Sesudah itu Dia naik ke surga, dan kita sekarang sudah mempunyai cornerstone ini. Lalu Dia turunkan Roh Kudus untuk menjadi pengurapan. Nah, saudara-saudara, orang yang mengatakan saya ada Roh Kudus, saya tidak peduli, pokoknya saya boleh langsung dapat pengajaran Roh Kudus. Salah. Karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Semua Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Roh Kudus adalah Roh yang mewahyukan kitab suci. Semua Roh Kudus adalah Roh yang mewahyukan kitab suci. Roh Kudus adalah yang memberitahu kita seluruh rencana Allah melalui kitab. Jangan lupa 3 minggu yang lalu saya mengatakan satu hal yang belum ada di buku, yaitu Allah Tritunggal adalah Allah yang rela membatas diri. Allah Bapa membatas kebebasan Dia secara mutlak dengan rela ke bawah segala atribut moral daripada Allah Bapa. Kedua, Allah Anak membatas diri menjadi daging sebagai inkarnasi, memungkinkan firman hidup di tengah-tengah kita, membawa kabar kita pengharapan, keselamatan, penebusan, pengampunan, perdamaian, dan hidup yang kekal. Karena Kristus dari kekal dan masuk ke dalam dunia sementara. Ketiga, Roh Kudus adalah yang membataskan diri di dalam kitab suci sebagai sesuatu ikatan kebenaran yang kita boleh mengerti. Jadi barang siapa mengatakan Roh Kudus lebih besar daripada Alkitab, kalimat itu tidak salah. Maka segala sesuatu tidak perlu diuji oleh kitab, kalimat itu salah. Yang tidak salah sebagian, yang salah sebagian. Tidak hati-hati, engkau tertipu oleh khotbah-khotbah yang tidak bertanggung jawab, karena tidak seimbang dan tidak komprehensif mengertinya. Saudara-saudara, misalnya barang siapa datang kepada Tuhan pasti tidak selalu ditolak. Itu menjadi satu propaganda, membuat KKR sukses, membuat orang suka datang. Bagus, tapi kehilangan satu kalimat. Jikalau bukan Bapa yang narik, tidak ada satu orang bisa datang kepadaku. Itu tidak dikhotbahkan. Saudara-saudara, siapa saja penyakit apa saja bisa disembuhkan. Itu kalimat menarik, bikin KKR, kampanye divine healing itu sukses. Tapi mereka tidak mengatakan Tuhan memberikan kepada orang kemungkinan sembuh dan tidak. Karena Paulus minta dicabut duri, Tuhan mengatakan anugerahku cukup untuk kamu. Yang itu tidak usah doa lagi. Itu tidak dikhotbahkan. Jadi reform harus membawa orang Kristen dan orang seluruh dunia
kembali melihat keseluruhan kitab suci dan tidak timpang kepada satu ekstrim satu pihak yang melawan pihak yang lain. Dengan demikian kita sulit diterima karena manusia lebih suka dengan satu selektif persepsi untuk menerima sebagian yang lebih enak didengar, lebih cocok untuk dia saja. Saudara bicara sama siapa saja, waktu bicara ada dua, bagian ini enak didengar, bagian ini tidak enak didengar, bagian ini memuji, bagian ini adalah mengkoreksi. Langsung dia membenci kamu karena engkau koreksi dia. Dia tidak suka dengar, dia suka dengar yang enak, yang dipuji, yang senang, yang menganggap itu lebih baik diterima. Kalau demikian kita kepada Tuhan, kita tidak mungkin mengerti pengertian komprehensif keseluruhan tentang kehendak Tuhan. Ada satu kalimat yang saya sangat kagum, tapi akhirnya yang mengatakan itu tidak menjalankan. Di Yeremia, nabi dari Tuhan. Apa yang Allah katakan melalui kamu, baik yang baik maupun yang tidak baik, kami akan taat. Berarti kalau Tuhan mengatakan kalimat yang enak didengar, kami terima. Kalau Tuhan mengatakan kalimat yang tidak baik didengar, kita tetap terima. Wah, saya kagum. Orang seperti ini akan diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan, Stephen Tong, saya akan menjadikan engkau lancar seumur hidup. Amin Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan, Stephen Tong, setelah lancar 30 tahun, terakhir 10 tahun, masuk penjara. Bukan amin, habis Tuhan. Nah, itu kalimat lain didengar, bukan? Jadi manusia biasanya ada selective perception. Yang enak didengar terima, kalau tidak enak didengar ditolak. Sampai hari ini, setiap hari engkau ketemu orang sifatnya begini. Tapi saudara-saudara, karena begini kita menjadi orang yang menyenangkan orang lain. Kita tidak usah katakan hal-hal yang mengkoreksi, hal-hal yang membicarakan. Tidak bisa. Tetap harus katakan, itulah salib kita. Nah saudara-saudara sekalian, demikian Roh Kudus memberikan pencerahan, memberikan pengertian. Yesus Kristus sudah meletakkan fondasi Injil dan keselamatan itu. Sesuai itu Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Roh Kudus adalah roh yang mewahyukan kebenaran. Roh Kudus adalah roh yang mencerahkan kebenaran. Roh Kudus adalah roh yang membuat manusia mengerti kebenaran. Roh Kudus adalah roh yang memimpin gereja masuk ke dalam segala kebenaran. Segala berarti no select. Tidak ada seleksinya. Segala bagian yang kamu mengerti harus engkau belajar. Yang tidak kamu mengerti harus belajar. Enak didengar harus dengar. Yang tidak enak didengar tetap harus dengar. Amin. Dengan demikian baru masukkan segala kebenaran dari Tuhan. Dan saudara-saudara, di sini dikatakan urapan itu mengajar. Maka kamu tidak perlu belajar dari orang lain. Tidak berarti engkau tidak usah belajar. Tidak perlu belajar dan tidak perlu diajar oleh orang lain. Saya tadi sudah katakan, yang disebut orang lain itu adalah mereka yang memalsukan rasul, bahkan memalsukan diri malaikat, tetapi yang diajarkan berlainan daripada yang diajarkan oleh Paulus. Terkutuklah mereka, patut dijatuhkan laknat. They deserve to be cursed if they teach you something different from what I have taught you. Yang setelah kuajarkan kepada kamu itu dari Tuhan. Jadi Kristus meletakkan sesuatu fondasi, Roh Kudus memberikan penjelasan. Saudara-saudara, perjanjian lama itu nabi-nabi memprediksi akan datang seorang yang disebut juru selamat, tapi belum datang. Mereka menunjuk sesuatu, something yet to be happen, yet to come, but not yet. Mereka sedang menunjukkan sesuatu yang akan datang, tapi belum. Lalu Kristus datang memuaskan dan menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi. Bagaimana dengan Rasul? Rasul menjelaskan apa artinya kedatangan Yesus Kristus. Jadi satu, menunjuk kedatangan Kristus sebelum dia datang. Satu, menjelaskan kedatangan Yesus setelah Yesus datang. Nah, ini perjanjian lama, before Christ. Perjanjian baru, after Christ. Dan di sini sebelum, pre dan post, tentang Kristus sebagai fondasi. Tetapi mengenai yang ditulis oleh Nabi dan Rasul,
kecuali Roh Kudus sendiri yang mewahyukan kepada para rasul dan para nabi. Siapa bisa mengerti arti sesungguhnya? Saudara-saudara, surat yang saya tulis kepada kamu, mungkin kamu salah tafsir. Surat yang kamu tulis kepada kamu mungkin salah tafsir. Tetapi kalau betul-betul ada orang yang mengerti saya, atau saya sendiri memberikan penjelasan lebih lanjut, itu engkau bisa hindar daripada kesalahan pentafsiran itu. Nah, ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus telah mengwahyukan perjanjian lama, Roh Kudus telah mengwahyukan perjanjian baru. Sekarang engkau sudah menerima itu dokumen wahyu daripada Tuhan, tetapi engkau masih mungkin salah bagaimana? Maka engkau harus terus menerima urapan itu, karena Spirit whom already revealed the truth to you is now staying within you. Itu namanya the indwelling of Holy Spirit. Roma pasal 8 ayat ke-9. Barang siapa yang tidak menaruh Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Kristus tetap mengirim Roh untuk diam di dalam hatimu. Itu namanya indwelling of the Holy Spirit. Dan Roh Kudus di dalam hati orang Kristen untuk apa? Untuk memimpin, untuk memberikan kesaksian, untuk memberikan sesuatu zil, satu meterai. Pasal 8, 14, 16 kembali ke 15, 9. Di situ dia berdiam di dalam hatimu, di situ dia memimpin engkau, di situ memeteraikan engkau dan bersaksi bahwa engkau anak Allah bersama dengan roh engkau sendiri. Roh Kristus dan roh kita menyaksikan kita ada milik Tuhan. Kita ada anak Tuhan. Karena yang diberikan kepada kita bukan roh budak, tapi roh anak, sehingga kita boleh menjadi Abba, Papa yang ada di surga. Itu urapan. Jadi Roh Kudus di dalam hati kita juga mengajar, mendidik kita, terus membawa kita kembali kepada kebenaran. Itu namanya the anointment of the Holy Spirit. Kristus yang menjadi orang yang meng-anoint, dan Roh Kudus menjadi orang yang di-anoint. Orang manusia menjadi yang di-anoint. Roh Kudus menjadi anointment. Jadi Kristus mengurapi saya dengan urapan yang disebut Roh Kudus untuk diam di dalam diriku, untuk memberikan pencerahan kepadaku, untuk membateraikanku, dan untuk menjadi saksi bersama diriku dan mengajar kebenaran kepadaku. Maka tak usah orang lain. Ini ada pengajaran dari Roh Kudus. Pengajaran Roh Kudus di mana? Oh, di dalam orang yang hebat. Tidak, di dalam kitab suci. Pengajaran kebenaran hanya di dalam kitab suci yang bersangkutan dengan hidup yang penting, bergaul dengan Tuhan, yang berpengharapkan kepada hidup yang kekal. Everything concerning life and concerning godliness sudah di-reveal. Ini sudah. Jadi sekarang kita harus bagaimana? Kita harus tetap tinggal di dalam Kristus dan tetap taat kepada Roh Kudus. Ini yang dikatakan di sini. Tinggal di dalam Dia. Ini Dia bukan Roh Kudus. Ini Dia adalah Kristus. Engkau menerima urapan dari Dia. Engkau tinggal di dalam Dia. Urapan itu Roh Kudus, Dia itu Kristus. Semua 1, 2, 3. Urapan itu Roh Kudus, Dia itu Kristus. Dia yang mengurapi kamu melalui Roh Kudus sebagai sesuatu media untuk mengurapi kamu. Jadi kamu diurapi. Urapan itu adalah Roh Kudus. Yang mengurapi adalah Kristus. Dan kamu ada yang diurapi. Sekarang Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, dan kebenaran dari Roh Kudus terbatas di dalam kitab suci melalui Roh yang memimpin gereja ke dalam seluruh kebenaran. Roh membatas diri di dalam kitab suci. Nah saudara, seterusnya saya menjelaskan apa artinya tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus berarti dialah wilayah, kategori dan batasan hidupmu. Aku tinggal di dalam rumah ini. Rumah ini menjadi wilayah, menjadi kategori, menjadi batasan hidupku. Aku tinggal di sini, maka aku saat yang sama tinggal di sini. Saya tidak bisa tinggal di sebelah karena saya tinggal di sini. Tinggal di dalam Kristus, you stay, you live in Him, engkau hidup di dalam Dia. Berarti Dia menjadi pelindungmu, Dia menjadi batasmu, Dia menjadi yang menguasai,
yang menjadi kategori batasan daripada seluruh kebebasan, seluruh tindakanmu. Saudara-saudara, sekarang banyak orang ya sudah beli rumah tidak mau tinggal. Ya, saya baru kemarin sudah pulang rumah, saya coba mobil putar-putar, ada rumah yang besar, gelap sama sekali, sudah dijual. Tapi yang membeli tidak mau tinggal di dalamnya. Lalu ada tanah, sudah dimiliki, tidak dibangun bertahun-tahun. Dia tuh sudah beli rumah, tidak mau tinggal di dalam. Karena apa? Ayo, karena apa? Karena tidak sanggup beli. Sudah beli kok. Karena apa? Karena belum dibangun. Itu rumah lama, perlu diperbaiki. Ya mungkin. Karena apa? Karena uangnya kebanyakan. Satu rumah lah cukup beli 5-6. Lalu yang lain untuk investor. Sambil investor, sambil simpen gundik di situ. Jadi ini rumah saya. Itu rumah istri kedua, istri sembunyi. Atau pacar yang tidak resmi. Itu rumah-rumah engkau tinggal di dalam. Di sini katakan, tinggallah di dalam Kristus. Kalau engkau milik dia, tinggal di dalam Kristus. Jadi memiliki rumah sama menghuni rumah lain. Semua 1, 2, 3. Memiliki rumah sama menghuni rumah lain. Engkau sudah ada rumah, beli lagi satu di Cipanas, satu di Cidingin, ya. Satu di Cita Panas tak dingin, begitu ya. Lalu engkau bilang, waduh kalau ada holiday, Sabtu di sini, Minggu di sana. Ya lupa kebaktian tidak apa-apa, pokoknya nikmati hidup alam. Nah, engkau ada rumah di sini, rumah, tapi tidak dihuni, tidak tinggal di dalam. Itu sebab saya kadang-kadang pikir ya, orang yang mempunyai rumah yang banyak itu nikmatnya apa sih? Nikmatnya angka, rumah 5, 6, 7. Saya kenal satu orang, kenal baik. Dia umur 25 sudah mempunyai 30 rumah yang masing-masing lebih dari $1 juta. Umur 25 sangat pinternya. Dia waktu masuk ke dalam itu Citibank di Filipina. Itu pemilik Citibank kenal baik sama dia. Juga mau apa di sini? Saya mau tahu tentang perbankan. Oke, saya ujilah. You kan kawan baik. Kasih 600 pertanyaan. Kalau ini kredit bagaimana, ini bagaimana. Di dalam 1 jam lebih dia menjawab. Semua pertanyaan dengan jawab kalimat jitu sekali. Yang salah cuma 2. Lalu pemilih bilang, engkau tidak usah belajar doktor di Amerika. Engkau punya pengertian perbankan sudah sama seperti lulusan dari Harvard doktorat. Karena engkau sudah menjawab 598 pertanyaan yang betul. Hebat sekali. Nah orang seperti itu sebelum umur 25 sudah mempunyai 30 rumah yang paling sedikit $1 juta, yang lebih $3,5 juta. Itu orang luar biasa pinternya. Nah saudara, tapi karena pinternya kepacut. Nah kalau sudah kepacut tidak bagus. Waktu dia umur 40 dia rugi $200 juta. Karena apa? Salah strategi, salah kalkulasi, hancur. Sampai dia berkata, saya gemeter, tidak tahu hidup bagaimana. Setiap hari saya bayar bunga $8.350 Amerika. Hanya bayar bunga, belum bisa bayar modal pokok. Saya berkata, itu pengajaran untuk engkau yang baik. Dan kenapa sebabnya? Selain ada istri, cari istri kedua. Tuhan pukul dia, bikin dia hancur. Sekarang mulai kembali lagi. Rendah hati sekali, tidak berani lagi. Tidak berani lagi tidur sama istri kedua. Dia tahu dia sudah bersalah kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, kalau engkau mempunyai rumah lebih dari 1, yang lain tidak dihuni, lalu siapa yang menikmati? Disewakan dong. Dapat uang yang banyak kan? Atau ada rumah yang lain, engkau suruh pembantu yang jaga dong. Akhirnya vilanya gede, yang nikmat pembantu. Nah, saya ambil contoh, rumahnya yang ada di Cipanas, 1,5 hektar. Ya, lalu ada kamar besar, rumah besar. Tapi setiap kali saya ke situ lihat, ini yang nikmat siapa ini? Ini pemiliknya tidak datang. Yang nikmat pembantunya. Itu halamannya 1 hektar lebih, pohonnya, rumputnya, wah enak sekali. Tapi yang enak itu yang lihat, yang tidak enak itu yang potong rumput. Karena 1 hektar lebih. Terus saya pikir-pikir, begitu indah, begitu besar, yang menikmat pembantunya. Tapi saya lihat lagi, juga enggak. Karena pembantu tidak ada perasaan, ini punya saya, ini punya saya. Cuma ada pikiran, ini punya Tuhan, ini punya Tuhan. Aku potong rumput, aku potong rumput. Kurang menikmat. Terus aku pada satu hari di situ melihat anjingnya tinggal di situ.
Nah, anjingnya ekornya goyang. Ini yang nikmat. Sudah. Ya, karena apa? Karena tuannya tidak tinggal tapi harus beli. Sudah beli harus pakai pembantu potong rumput harus dibayar, kasih ongkos, kasih ini, kasih itu, semua itu ada. Semua anjingnya enak-enak, tidak usah beli, tidak usah potong rumput, tidak usah susah-susah dikasih makan, tidak ada kerja, tidak bisa di PHK, anjing itu goyang-goyang di situ. Terus aku pikir lagi, ini kebiasaan suka pikir ya. Ada apa dipikir-pikir sampai hari ini belum gila, puji Tuhan. Aku pikir lagi, nikmat bukan yang menikmat tetap pemilik. Karena apa? Karena anjing itu tidak tahu apa artinya nikmat. Betul nggak? Coba anjing berada di tempat rumah yang paling miskin, tidurnya di bawah kolong. Sebab anjing yang dikasih satu rumah villa yang berhektar-hektar. Apakah yang mempunyai villa besar-besar, anjingnya jalannya lebih, laganya lebih bagus? Tuan gua gede loh, Tuan lu pengemis. Enggak. Anjing pengemis sama anjing raja sama perasaannya. Gua ini cuma anjing, nggak peduli lu istana atau apa, pokoknya gua ini cuma anjing tadi. Jadi dia nggak bisa menikmati. Nah saudara-saudara, sekarang saya kembali kepada ayat ini ya. Tinggal di dalam. Kalau mempunyai rumah tidak tinggal di dalam, kurang nikmat. Kalau engkau mempunyai Kristus tidak tinggal di dalam Kristus, itu lain. Mempunyai rumah sama tinggal di dalam rumah itu hal yang berbeda. Mempunyai rumah status aku memiliki, tapi tinggal di dalam secara kenikmatan aku mengalami. Saudara-saudara, adakah banyak orang statusnya sudah Kristen tapi tidak tinggal di dalam Kristus? Ada nggak? Ada nggak? Saya tanya, ada nggak? Sudah Kristen? Sudah. Tinggal di dalam Kristus? Enggak. Sudah di dalam Kristus tapi tinggalnya di luar Kristus. Namanya di dalam Kristus, tinggalnya di luar Kristus. Di Hong Kong ada rumah-rumah, ini terjadi 25 tahun yang lalu. Saya heran, Hong Kong yang begitu maju, di dalam gunung-gunung ada rumah kayu yang jelek-jelek, kayu-kayu yang pecah-pecah. Tapi saya bilang kasihan ya, mereka yang di dalam gunung yang kayu-kayu gini. Seorang mana, lu kira dia miskin? Tahu enggak? Dia mempunyai berapa puluh apartemen yang disewakan orang lain. Uangnya terus masuk di bank. Tapi dia karena dulunya miskin, biasa sampai tua tetap tinggal di rumah kayu yang pecah-pecah. Lu jangan kira dia miskin. Dia punya apartemen disewa-sewakan puluhan ribu dolar masuk ke bank setiap bulan. Tapi dia tetap tinggal di situ karena dia mau hemat, tidak ada pengeluaran, hanya ada income, tidak ada outgo, begitu ya. Ada income tidak expense. Itu bukan orang miskin. Wah, saya baru tahu. Saya kira gua kaya, padahal orang yang di dalam gubuk lebih kaya daripada saya. Karena dia ada rumah. Cuma sampai dia mati untuk apa ya? Duanya terus tambah, angkanya 0, tambah terus. Tapi dia terus di rumah gubuk yang terus bocor. Itu untuk apa ya? Itu namanya secara status kaya, secara hidup sehari-hari miskin, secara kedudukan ada, secara kenikmatan tidak ada. Banyak orang Kristen seperti ini. Engkau ada orang Kristen di dalam Kristus? Iya, dari dulu saya menerima Kristus. Engkau hidup di dalam dia tidak, tinggal di dalam dia tidak? Ya tidak. Namanya Kristen, hidupnya di pinggir pelacur. Namanya sudah diselamatkan, hidupnya suka ditambah perjudian. Maka di sini keadaan, you live in Him. Yesus berkata, barang siapa yang di dalam diriku, aku berada di dalam diri dia. Kok bisa ya? Waktu saya kecil saya tidak ngerti. Kalau dia di dalam diriku, dia cili, aku gede. Maka aku juga di dalam diri dia. Jadi aku menjadi cili, dia menjadi gede. Kalau gini gimana ya? Itu tidak ngerti. Kira-kira umur 7. Lalu saya mengerti apa? Mengerti ada semacam itu coklat. Coklat yang dibikin, ditaruh bubuk coklat di dalam satu kaleng. Kaleng itu dengan gambaran seorang wanita lagi ambil piring. Di piringnya atas itu coklat. Ya, coklat itu yang kecil yang diambil itu mereknya yaitu seorang perempuan di dalam yang sedang ambil satu piring, atasnya coklat. Dan coklat itu adalah coklat yang mereknya seorang wanita yang sedang ambil piring, dalamnya coklat. Lalu saya pikir ini lucu ya. Jadi perempuan ini ada di luar dari para kota itu.
Tapi perempuan ini juga ada di dalam kota itu. Nah, di dalam kota itu masih ada kota. Kota itu masih ada kota. Masih ada. Sebenarnya engkau lihat 2 kata, dia mukamu terus di dalam. Lalu siapa di dalam siapa? Saya tidak ngerti. Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalamku. Saya tidak ngerti. Nah ngerti itu saya mulai ngerti. Oh gitu. Lebih gampang mengerti. Botol isi air, sudah isi air, botolnya masuk air. Ya, ngerti ya? Sekarang botol masuk ke dalam air, anginnya keluar. Lalu air itu di dalam botol. Lalu botol di dalam air. Semua 1, 2, 3. Air di dalam botol. Lalu botol di dalam air. Jadi botol lebih besar dari air atau air lebih besar dari botol? Hah? Air luar lebih besar dari botol. Air dalam lebih kecil dari botol. Tapi saya tetap nggak ngerti. Aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Lalu iya apa masuk ya? Nggak ngerti. Sampai pada waktu pacaran, gua baru mengerti. Jadi enggak lu lebih besar, gua lebih kecil. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Karena saban hari pikir dia. Kalau sampai hari pikir dia di dalam aku. Tapi aku pikir dia juga pikir aku. Akhirnya sudah data hancur pikiran, nikah aja. Kalau sudah nikah tak usah pikir-pikir lagi kan. Jadi aku di dalam dia di dalam aku. Dimengerti bukan skala, dimengerti tentang relasi. The relationship. I am in you and you are in me. Dinasti Song itu kira-kira 850 tahun yang lalu ada satu syair mengenai bagaimana baiknya wanita sama pria yang menikah dengan sungguh-sungguh saling mencintai. Syairnya itu panjang dan kalau saya ceritakan juga tidak bisa hafal. Kalau sudah bisa hafal, saudara juga tidak ngerti. Jadi saya tidak katakan sama kamu. Tapi kira-kira begini, aku sekepung lempung, engkau juga satu gumpal lempung. Engkau sama aku sama-sama lempung, tapi aku adalah aku, engkau adalah engkau. Sampai ada seorang datang menggabungkan 2 gumpalan lempung menjadi satu. Lalu dipenyek-penyek, akhirnya di dalam dirimu ada aku, di dalam diriku ada kamu. Bagus ya. Sesudah itu aku dalam dirimu, engkau dalam diriku, kita menjadi menyatu. Itu nanti 2 orang yang sudah saling mengasihi menjadi satu keluarga. Dirimu ada aku, di dalam diriku ada kamu. Di sini katakan engkau tinggal di dalam dia. Berarti you live within the limit of Christ, who is your dwelling place. My God is my dwelling place. How beautiful is the dwelling place. Itu saya tinggal di dalam Kristus. Saudara-saudara, apakah engkau tinggal di dalam Kristus? Di dalam Kristus and Kristus ini menjadi satu wilayah, menjadi satu identitas, menjadi sesuatu kedudukan posisi baru. Sebab kita di dalam Kristus, kita di mana? Di dalam Adam. En Adam sama en Kristus. Di dalam Adam dan di dalam Kristus itu ada 2 wilayah eksistensi yang memisahkan manusia menjadi 2 kubu. Engkau cuma ditanya Tuhan, engkau sekarang di dalam Kristus atau di dalam Adam? Engkau belum mengenal Tuhan, engkau di dalam Adam. Engkau sudah mengenal Kristus, engkau di dalam Kristus. And Adam and Kristus. 2 ini. Di dalam Kristus secara kedudukan sudah menerima Tuhan, sudah bertobat, sudah menerima hidup yang baru, sudah menjadi anak Tuhan. Itu and Kristus, itu kedudukan. Tetapi secara kehidupan sehari-hari, apakah engkau terus tetap tinggal di dalam Dia? Seperti orang yang menikah secara hitam atas putih, sudah suami istri. Tapi apakah hatinya menyatu? Apakah dia seperti yang tertulis adalah hidup sebagai suami istri? Nah, saudara-saudara, kita sama Tuhan juga begini. Engkau harus tetap tinggal di dalam Dia. Kalau tinggal di dalam Dia, engkau setiap hari menikmati anugerahnya. Setiap hari diikat kebenarannya. Setiap hari tidak bisa keluar daripada sesuatu ikatan yang manis, sesuatu batasan yang rela, sesuatu disiplin bagi orang yang mengenal kebenaran. Saudara-saudara, yang tidak mau tinggal di dalam, mau bebas,
Itu bukan bebas, itu bebas liar. Itu bukan bebas, itu buas. Bukan bebas, tetapi buas semua. Bukan bebas, tapi buas. Banyak orang itu Tuhan, aku percaya engkau terlalu terikat. Aku percaya engkau terlalu terlimit. Aku mau bebas. Engkau bukan mau bebas, engkau mau buas. Saya sudah pernah 2 kali ngomong dari mimbar di sini ke Granada. Pertama kali saya ke Hong Kong berkhotbah. Karena 1 hari khotbah 4 kali sampai 6 kali. Di dalam paling sedikit 1 kali 2 kali. 26 hari saya khotbah 65 kali. Yang mendengar khotbah begitu kagum dengan firman Tuhan, terus ikut. Sehingga di mana saya lihat banyak muka yang sama, terus ikut dari pagi sampai sore. Pergi ke Hong Kong, Kowloon, pergi ke New Territory, mereka ikut. Jadi itu 65 kali khotbah di dalam 26 hari. Saya capek luar biasa. Tetapi seorang family saya yang belum Kristen mengatakan, sudah lama saya lihat kamu dari Indonesia. Ini kesempatan, Hong Kong terkenal. Ini tempat dansa paling baik di Asia. Mau cari pelacur yang paling cantik ada. Ayo ikut saya yuk, ayo. Mumpung engkau di sini, mamamu kan tidak tahu toh. Saya kepingin tempereng dia. Tapi dia bilang, ayo kesempatan baik, ikut saya pergi dansa. Engkau boleh pegang tangan perempuan yang cantik. Engkau boleh enak di sini, pergi naik klub. Saya enggak, saya tidak mau pergi. Lu takut apa lu? Takut dilihat ya? Takut orang lapor ya? Takut mama? Tidak ada orang, ikut saya. Saya bilang, no, tidak. Kenapa? Tidak boleh ya? Diikat sama agama Kristen? Tidak. Kenapa? Saya tidak mau. Aku tidak mau. Bukan aku tidak boleh. Saudara-saudara, kalau engkau berkata, aku tidak boleh merokok, aku tidak boleh berjudi, aku tidak boleh bergundik, aku tidak boleh melacur, aku tidak boleh, maka engkau kesusahan menjadi orang Kristen. Tapi kalau engkau mengatakan, aku tidak mau, aku tidak perlu, aku tidak suka, itu adalah hal yang tidak beres. Saya tidak mau. Itu bukan kebebasan, itu kebuasan. Nah, engkau menikmati hidup Kristen. Menikmati hidup Kristen karena mempunyai kerelaan dan pengertian. Karena mengerti kebenaran, maka rela tidak ada kebuasan. Karena mengerti kebenaran, tidak perlu hiburan dari berdosa. Satu kali saya masih umur kira-kira 16, dengar Dr. Andrew berkhotbah. Engkau perlu berjudi, engkau perlu pelacur, engkau perlu berdansa. Silakan pergi, pergi berdansa, pergi berjudi. Saya bilang ini pendeta gila ini. Masa ada pendeta yang mengatakan orang perlu berjudi, perlu berdansa, silakan pergi, silakan pergi. Ini pendeta apa? Biasanya pendeta bilang jangan pergi, jangan pergi. Kan begitu ya. Nah saudara-saudara, ini pendeta gila ini, silakan pergi, silakan pergi. Terus saya terus mendengar. Akhirnya kalimat yang terakhir bikin saya kaget. Dia mengatakan, kenapa engkau perlu pergi? Karena engkau tidak ada sukacita dalam Kristus. Maka engkau perlu. Kalau tidak dansa, tidak judi, tidak melacur, engkau lebih cepat bunuh diri. Kaget saya. Tapi bagi orang Kristen yang sejati, diajak pun tidak pergi. Ada kesempatan pun tidak ambil. Karena dia tahu dia tidak perlu. Mengapa tidak perlu? Karena sukacita yang lebih besar daripada hal-hal itu sudah dimiliki oleh dia. Amin. Saudara-saudara, saya sekarang tanya, engkau ikut kebaktian di sini? Selain hari Minggu, engkau kemana? Engkau pergi ke tempat yang tidak beres? Engkau perlu? Engkau tidak bisa tidak ada? Karena engkau belum mendapatkan sukacita sepenuhnya di dalam Tuhan. Tinggallah tetap di dalam Dia. Selain itu, masih ada 2 kata yang penting. Engkau berjalan di dalam keadilan. Dan ketahuilah, hanya yang dalam Dia menjalankan keadilan. Saudara-saudara, saya dari kecil menginginkan hidup di lingkungan yang fair. Ini tuntutan paling dasar dari umat manusia di dalam pergaulan masyarakat. Treated to be fair. Kita ingin diperlakukan secara adil oleh orang lain. Maka engkau harus melakukan secara adil terhadap orang lain. Dan ini salah satu tanda engkau tinggal di dalam Kristus. If you truly live in Jesus, live in Him and Christos, Dia adalah yang suci, yang adil, yang kasih, yang baik. Engkau akan hidup seperti Dia. Maka engkau hidup secara fair.
terhadap orang fair. Kalau engkau parkir mobil supaya cepat keluar, dah salah. Engkau datang pagi-pagi ambil tempat yang paling. Tapi orang parkir gini, engkau melintang gini, itu tidak fair. Engkau mau dihormati, engkau tidak hormati orang, tidak fair. Nah di sini istilah yang kebenaran sebenarnya aslinya itu bukan istilah kebenaran aletheia, tapi kebenaran dikaiosune, yaitu keadilan. Kebenaran keadilan, bukan kebenaran content truth, tapi kebenaran attitude fairness and righteousness. Engkau harus hidup di dalam keadilan sebagaimana Tuhan itu di dalam keadilan. Engkau hidup di dalam Dia. Dia itu adalah yang benar. Engkau sudah dibenarkan melalui iman, dan engkau harus hidup dia menyatakan kebenaran. Dengan demikian engkau hidup di dalam Kristus, menyatakan kepuasan sukacita dari atas, dan mengutarakan sifat keadilan seperti Kristus yang sudah menjadi teladan. Dengan demikian engkau bisa jadi terang dunia. Saudara-saudara, biar kita bukan saja mempunyai kedudukan, mempunyai identitas, mempunyai nama, mempunyai pelang, I am a Christian. Tetapi kita harus menjadi a Christian who is living in Christ, who manifest the Spirit of Christ, and who show the righteousness of the Christian attribute. Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita. Hari ini kita sampai di sini saja. Saya minta kita berdiri membaca bersama-sama ayat-ayat yang baru kita bahas pada pagi ini. Dari 26 sampai 29 pasal kedua. Kita membaca bersama-sama semua. 1, 2, 3. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apa Dia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jika kamu tahu bahwa Ia adalah benar, maka harus kamu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jikalau kamu tahu bahwa Dia itu adil adanya, kamu harus tahu juga bahwa semua orang yang dilahirkan dari Dia melakukan keadilan. Mari kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama, minta Tuhan terus berkata-kata dan terus merubah hidup kita, supaya kita menjadi orang Kristen lebih baik. Hidup di dalam Dia, hidup menyatakan keadilan Dia. Mari kita berdoa. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami berterima kasih untuk teguran dan untuk pengajaran dan prinsip-prinsip kitab suci pada hari ini, memberikan pencerahan ke dalam hati kami. Kami berdoa kiranya kami boleh hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kebenaran, dan hidup menyatakan keadilan Tuhan di dalam kelakuan kami masing-masing. Dengar doa kami Tuhan, kami berterima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Amin.